Kalau kita sebut cendana, apa yang terpikirkan untuk masyarakat Indonesia? Keluarga cendana. Pasti ya, keluarga yang harta berlimpah, Iya. 7 turunan tidak habis. Ngobar, ngobrol asik bareng Rasevara. Nah kan ya nggak bisa dipungkiri lah Bu ya, harga cendana walaupun asli tapi memang mahal ya. Nah berarti pasarannya tuh hanya orang-orang tertentu aja atau bagaimana Bu menurut Ibu? Ya yang paham sih meskipun terbilang wow gitu harganya, mungkin ya bisa mengusahakan gitu, karena memang nggak pakai sekali kan, Iya. nggak pakai sekali ya. Jadi ini sepadan lah kan. Kebetulan saya juga baca-baca literatur gimana cendana, ya wajar lah kalau mahal kan. Benar. Dan keseringan saya dengar tagline-nya Rasevara Cendana ini adalah aroma keberlimpahan, begitu katanya. Tapi kalau menurut Ibu tuh keberlimpahan dengan hubungan cendana ini bagaimana Bu? Share sedikit deh Bu. Iya. Keberlimpahan dalam artian luas ya. Iya. Mungkin secara umum bisa dikatakan lebih ke mungkin ke finansial gitu kelihatannya. Benar. Seperti gini, saya sendiri atau mungkin pada umumnya, kalau kita sebut cendana, apa yang terpikirkan untuk masyarakat Indonesia? Keluarga cendana. Pasti ya, keluarga yang harta berlimpah, 7 turunan tidak habis. Iya, benar. Kalau kita pernah dengar lagi tentang the law of attraction atau istilahnya afirmasi, keberuntungan dan sebagainya. Ini gampang sekali dipakai afirmasi. Wah. Ya kan? Iya. Kaitannya tadi dengan meditasi juga. Iya. Ya. Jadi ketika kita menghirup, nah 1 tetes saja kita hirup gitu, udah cendana gitu ya. Orang kaya, ya, kaya itu kan sehat juga, apa semua ya. Terus udah gitu, udah gimana kekayaannya itu ya, seperti itu. Kita serap energinya itu juga gitu loh. Otomatis kalau kita sudah merasa itu sudah, rasa bahagia, rasanya kita sudah punya semua gitu. Nah kebahagiaan itulah yang menyerap tadi energi keberlimpahan tadi, dimudahkan semua. Wah, amin, benar. Sama semesta. Betul sekali Bu. Berarti ya walaupun nggak banyak orang juga yang mengerti tentang dunia aroma gitu Bu ya, tapi benar-benar orang-orang tertentu aja berarti yang mengerti kenapa bisa aroma itu menyembuhkan gitu loh Bu. Sebenarnya karena kurang disebarluaskan aja. Iya, benar. Ya. Buktinya kalau aroma sih setiap orang suka mencium aroma bunga yang wangi. Nggak mungkin dia suka mencium aroma bangkai gitu ya. Benar, bau. Ya. Cuman kan karena terbiasa kita kalau bilang aroma itu ya apa sih ya, kalau parfum itu yang saya juga dulu pernah coba, istilahnya saya ingin pakai parfum terus sampai saya beli paketnya gitu, parfum yang segini aja sampai ada yang 1 juta, 2 juta, sampai puluhan kan gitu ya. Iya. Nah kok orang berani beli sampai segitu harganya? Iya benar. Gitu ya. Sedangkan itu sudah ada campurannya loh. Iya, kadang gitu ya, alkohol adalah ya. Ya ada alkohol kita semprot ya kan di tubuh itu kan nggak bagus gitu. Iya. Mungkin ini karena kurang istilahnya disosialisasikan lah ya. Betul. Untuk penyembuhan dengan aroma itu. Wah, benar banget Bu. Oh iya, Ibu aktif di meditasi apa sih Bu? Kan karena jenis-jenis meditasi itu sebenarnya banyak. Kalau kemarin saya share di video di channel Essential Oil itu, kalau Ibu ada nambahin nggak beberapa jenis meditasi yang Ibu tahu gitu untuk membantu juga dalam penyembuhan?
Itu yang juga sering sekali saya dapat pertanyaan dari klien saya ya ketika mereka datang itu meditasi apa gitu. Meditasi sendiri kebanyakan orang image-nya kurang enak gitu ya. Sepertinya kok berat ya. Hanya orang-orang tertentu ya yang melakukan meditasi. Mungkin kita bisa sebut sebagai langkah awal itu relaksasi ya. Jadi meditasi kalau saya hanya merasakan nafas. Merasakan nafas. Saya hanya menyarankan pada mereka merasakan nafas. Keluar masuk nafas di hidung, sadari. Nah, karena nafaslah saudara terdekat kita kan. Jadi nggak usah macem-macem lah. Jadi sadari itu aja. Itu nafas ada berarti kita masih hidup. Betul. Kalau kita sudah sadar hidup, berarti kita masih ada kesempatan untuk berbuat banyak di kehidupan ini gitu. Dan Tuhan masih baik sama kita. Kan rasa syukur. Betul. Seperti itu aja sih kalau saya. Wah, keren banget Ibu. Aduh, saya jadi adem. Tapi gini Bu, kan ya termasuk saya juga nih. Saya kan orang awam nih ya. Jadi kadang kalau misalnya bauin cendana tuh kayak mistis-mistis gimana gitu. Kalau Ibu tuh gimana ngerasain nggak kayak gitu? Ada yang datang atau lewat atau gimana gitu? Share deh Ibu. Sebenarnya enggak, mungkin karena doktrin aja sih. Iya sih. Karena identik cendana itu kalau mungkin ya karena kita di Bali nih gitu ya. Kalau saya sendiri juga begitu menghirup aroma cendana, saya teringat dengan kematian memang. Karena ya kalau dulu kan saya disuruh gosokin kayu itu loh di air pakai dulang itu, terus airnya dipakai untuk ngurap jenazah kan? Di Bali begitu. Untuk jenazahnya gitu. Ya mungkin itu yang tertanam gitu loh. Padahal sebenarnya ya enggak gitu. Cuman karena tubuh kita ini kan ada tubuh, jiwa dan roh. Jadi begitu kita hirup cendana ya gitu. Jadi kita tenang, otomatis kita mulai rileks kan. Kalau rileks yang dominan itu kan alam bawah sadar kita. Benar. Nah, otomatis energi yang maaf saya bicaranya sebenarnya karena ada tubuh lain ya. Betul. Yang secara fisik ini yang kelihatan, tapi ada tubuh eterik namanya. Kalau orang lihat itu kan aura ya. Aura kita itu menangkap. Nah, ini bersinggungan dengan semesta itu tadi. Terus merinding-merinding, terus ngerasa kayak ada yang datang gitu ya. Padahal ya enggak juga gitu. Tapi ya kalau mereka datang ya mungkin hanya ingin ikut berdoa juga, sama seperti kita, hanya tidak terlihat aja. Betul. Iya, saya jadi tahu. Benar-benar. Ingin nimbrung aja sih sebenarnya. Pengen ngikut. Oh iya Bu. Ya, ingin ikut. Ibu ada nggak bisa share gitu kalau misalnya ada beberapa orang mungkin nggak terlalu suka banget bau beberapa minyak esensial yang terlalu dominan, apa bisa di mix, dicampur-campur gitu, misalnya kayu sama daun atau bunga sama daun gitu? Ibu bisa share nggak gimana cara nge-mix minyak esensial ini? Iya, kalau untuk mixkan itu kalau saya lebih memilih yang dia punya efek sinergi ya. Jadi kayak misalnya cendana. Cendana itu aman kalau digabung dengan seperti kenanga, ya lavender, karena punya manfaat yang sama gitu ya. Lavender, kenanga itu kan untuk orang insomnia, seperti itu. Tapi kalau saya sendiri, karena ini juga seperti seni aja sih, sukanya kita bagaimana. Paling saya biasa tetesin sedikit lemon atau peppermint sedikit aja. Sedikit. Nah, kalau untuk mencampur ya seperti tadi, saya memilih untuk yang mempunyai manfaat yang sama. Kalau manfaatnya beda kan tarik menarik dia nanti. Yang satu untuk merilekskan, yang satu untuk memberikan semangat kan nggak nyambung. Iya benar. Seperti itu sih kalau saya gitu. Itu seni aja. Seni itu nyamurnya berapa tetes atau malah botolan, Bu? Kalau menurut Ibu biasanya nge-mixnya itu? Perbandingannya ya
paling enggak kalau saya sih karena saya lebih dominan untuk kalau saya sendiri pernah pengalaman itu untuk menampilkan aroma cendananya lebih. Jadi 2:1 misalnya. Atau ya 1:1 boleh gitu ya. Oh Tapi iya. kalau saya sih pengalaman saya seperti itu. Wah. Misalnya kalau untuk yang ini saya punya sendiri, ini memang khusus untuk saya, untuk saya sendiri, saya pakai. Jadi cendana kenanga lavender ini cendananya lebih banyak. Oh iya. Jadi lebih banyak. Iya. Ya, ini kan botolnya 6 mili ya. 6 mili. Saya pakai cendananya itu 3 segini gitu kan. Iya. Nah, kemudian baru saya tambah dengan lavender dan kenanga seperti itu. Gitu. Berapa tetes aja Saya gitu? kasih sedikit peppermint dan lemon aja. Wah, keren banget. Besok mana tahu saya coba gitu. Terima kasih sudah sharing. Oh iya, Ibu kan sering yoga ya. Selain meditasi, Ibu juga melakukan aktivitas yoga ya. Iya. Iya, karena saya juga tahu beberapa lah jenis yoga gitu. Ibu biasanya melakukan yoga apa, Bu, jenisnya? Kalau saya yang itu bisa dikatakan hatha, jadi hatha vinyasa. Jadi gerakan pergerakan tapi mengalir. Karena memang ada square-square-nya sih. Kebetulan ngambil kelasnya memang. Gitu. Dan itu saya lebih menekuni itu karena saya ambil untuk penyembuhan juga sih ya. Itu pakai essential oil juga waktu pas yoganya? Iya, iya. Pakai diffuser? Pakai essential oil. Kalau essential oil, kenapa? Pakai diffuser atau dioles aja di badan atau gimana? Kalau saya pas keluar ya saya oles. Kalau pas di rumah ya pakai diffuser gitu. Seperti itu. Ya itu pakai yoga mat semprot-semprot bagus. Oh gitu. Itu iya juga saya pernah baca itu kalau pakai yoga mat itu kan keringetan ya. Jadi bisa pakai minyak esensial itu. Begitu ya, Bu ya? Iya. Iya. Jadi habis pakai nanti kan kita pasti kan netes-netes keringatnya kalau dibiarin kan baunya kecut ya, masam gitu ya. Jadi ya saya bawakan yang botol kecil yang semprot tuh mana. Itu semprotannya pakai alkohol, kasihin esensial, udah semprotan. Tadi kan Ibu udah share tuh yoga sama meditasi. Nah kalau misalnya aktivitas yoga ini dalam penggunaan minyak esensial ini korelasinya apa sih sebenarnya, Bu? Karena kan kemarin juga sempat lockdown, nggak lockdown juga sih, kayak nggak bisa kemana-mana gitu kan. Jadi saya olahraganya juga beraninya juga di rumah aja, melakukan yoga, nyoba-nyoba yoga. Nah itu gimana menurut Ibu hubungan antara minyak esensial dengan melakukan yoga itu? Kalau saya itu soalnya lebih memandang pada ini ya. Yoga menurut saya itu juga meditasi. Iya benar. Ya, meditasi gerak karena kita kan menggabungkan antara pikiran, kita harus fokus kan ketika yoga. Benar. Kemudian kita juga nafas ya. Fokus kan. Kemudian kita juga harus menggabungkan pikiran tadi dengan tubuh kita gerak supaya match antara pikiran dan gerakan tadi, ya enggak? Iya benar. Yaitu meditasi. Nah, satu gerakan aja seperti kita misalnya kayak balasana, sepertinya gampang, tapi nggak semua orang bisa melakukan balasana. Benar. Ya, balasana sujud ya, sujud mungkin di istilahnya ya agama lain pun juga ada sujud ya. Nah, jadi pemakaian esensial ini sangat membantu seperti tadi, kembali lagi ke awal kayak meditasi menghirup ya, menghirup, kita menyadari tubuh kita sujud. Itu bukan hanya sekedar melakukan balasana terus rileks kayak posisi bayi kayak itu, tidak. Tapi saya sarankan juga pada saat seperti itu lepaskan semua. Ya, ketegangan, kecemasan kita ya. Saat itu kita buang ke Ibu Pertiwi. Karena Ibu Pertiwi akan menetralkan kembali, ya kan? Dan kita juga menarik energi dari bumi pada saat itu. Kita lagi tegak, ya kan? Itu.
Jadi di sanalah kita mencium aroma, kalau misalnya pakai patchouli gitu yang lebih lebih mendekati ya untuk ke hutan-hutan gitu. Bayangkan aja kita ada di tempat seperti itu melakukan gerak ya, ngambil energi dari alam. Wah luar biasa kalau dinikmati. Nggak usah terlalu lama tapi bagus. Benar-benar. Itu kalau dari segi itu. Oh gitu, wah keren banget penjelasannya Ibu. Selain buat meditasi sama yoga, bisa nggak sih pakai skincare Bu, minyak esensial ini? Kalau Ibu skincare pakai minyak esensialnya tuh apa aja sih Bu? Ada nggak? Bisa sekali. Karena kan saya juga orang yang susah sekali pakai body lotion gitu ya. Lengket itu nggak suka. Gitu. Tapi saya kan sukanya yang apa namanya? Karena saya kuat itu dan saya suka aroma yang mengingatkan saya masa istilahnya kecil atau masa suatu peristiwa yang bisa bikin saya santai gitu ya. Nah itu ada juga minyak telon. Jadi saya kan biasa pakai minyak telon ya. Iya. Nah aplikasinya ya pakai minyak telon itu kan ada. Saya tambahin aja pakai esensial gitu ya. Esensial favoritnya Ibu pakainya apa? Cendana juga? Oh enggak. Kalau yang di situ pakainya lavender sama kenanga. Oh untuk lotion Ibu? Iya, pakai kaki itu. Teman saya kan dulu waktu sekam pernah itu juga kaget. Apa ini? Saya kasih minyak aja. Tapi hasilnya jadi lebih nyaman ya, lebih enak gitu. Iya kan lebih enak pakai itu daripada terus dia. Oh iya ya, mendingan pakai minyak kayak gini daripada pakai dia beli kan banyak lotion yang di pasaran ya. Seperti itu. Tapi saya juga ada kok yang isinya VCO gitu. Oh gitu. Iya. Ya biar nggak kelihatan bayi jalan-jalan gitu kan. Kaget. Baunya saking khasnya gitu. Iya Bu, Ibu saya sama teman-teman di sini boleh nggak minta saran untuk gimana channel essential oil ini menurut Ibu? Bagus sih, bagus sekali. Nah, itu memang harus dilanjutkan. Gimana caranya ya? Soalnya kan orang ini masih belum familiar dengan aromaterapi ya. Iya betul. Ya kalau ini bisa dilanjutkan nih membantu sekali untuk penyembuhan ini termasuk penyembuhan holistik. Benar. Ya ini penyembuhan holistik. Jadi kita orang bilang kembali ke alam lah. Kembali ke alamnya cuman biasanya camping dia lupa sampai di situ kan dia menghirup aroma rumput basah, menghirup aroma kulit pohon yang itu. Coba kalau ke Bedugul misalnya. Iya, benar. Peluk dah pohon-pohon besar itu untuk nyerap energinya ya. Padahal pakai minyak esensial kan beda. Iya, padahal juga bisa dibantu lah pakai minyak esensial ya sebenarnya Bu ya, dari aroma itu. Iya, jadi nggak perlu ke hutan lah ya. Iya benar. Oke deh Ibu, segitu dulu ya pertanyaan yang bisa saya kasih dan sharing Ibu itu udah bagus banget. Saya banyak banget belajar tentang meditasi dan yoga dan sebagainya. Terima kasih ya Ibu share-nya hari ini. Mohon maaf kalau ada saya salah ada kata. Semoga kita bisa ketemu lagi Bu ya. Amin. Memangnya mau kemana? Jaga kesehatan ya Bu ya. Baiklah, itu tadi perbincangan hangat kita dengan Ibu Junika yang bercerita tentang bagaimana meditasi dan yoga bisa membantu juga penyembuhan, baik itu bisa dilakukan oleh remaja maupun orang dewasa juga. Nah, sekian ngobar pada sesi kali ini. Ketemu lagi di ngobar selanjutnya sama aku Christina. Sampai jumpa. Ngobar, ngobrol asik bareng Rasevara.